Hello ready people, selamat siang semuanya dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya hari ini di hari pertama Bali Virtual Fair, Virtual Career Fair di lamannya Get Ready Indonesia. Bagi kalian yang masih sedang mencari kerja, para job seekers di luaran sana yang sudah melengkapi profil kalian di getready.id, ditunggu-tunggu saja sambil menunggu kabar baiknya dari 2.500 lowongan pekerjaan yang tersedia di sana. Tentunya akan selalu ada kesempatan kerja bagi kamu yang profilnya adalah outstanding, bisa menarik perhatian para pemberi kerja atau calon pemberi kerja kalian. Ya, tetap semangat sambil menunggu jadwal kalian di screening atau jadwal interview kalian. Masih tetap di rangkaian acara kita talk show dan webinar di 2 hari ke depan ini. Kali ini saya perkenalkan nama diri saya dulu, Frederick Hedemans dari Fred Ferry Communications and PR. Bersama teman-teman dari Radio Indonesia, kita sedang live report nih, lagi kerja dari Bali. Kita semua sekarang ada di studio mini Radio Indonesia di Art Hotel Sanur Bali. Ngomong-ngomong soal bicara kerja dari Bali, tentunya teman-teman sudah familiar dengan istilah yang sekarang belakangan kerap didengungkan, yakni work from Bali. Nah, seperti apa sih work from Bali itu? Dan kita semua sedang merasakan sekarang, tapi apakah ada dampaknya terhadap ekonomi dan pariwisata di Bali secara umum? Kita akan cari tahu dari narasumber kita kebetulan siang hari ini, ada Ibu Francisca Handoko. Beliau adalah Vice Chairman dari Bali Hotel Association. Kita akan cari tahu dari beliau seperti apa dampak dari program atau campaign Work from Bali terhadap industri pariwisata di Bali. Karena titel Ibu panjang banget nih, saya harus bacakan kalau aku salah-salah. Ibu Francisca Handoko CHRM. Jabatannya adalah Vice Chairman Bali Hotels Association. Siap. Apa kabar Ibu Francisca? Baik sekali Pak Ferry. Sehat semuanya, keluarga sehat. Harus sehat supaya sehat, imunnya ya? tetap tinggi. Betul. Kondisi seperti sekarang ini, sebelum kita masuk ke topik kita yang sekarang nih mengenai WP. Sekarang Bu Francisca sebagai warga Bali aja dulu ini, sebagai warga Bali dan selaku pelaku pariwisata di Bali ini, gimana sih selama hampir 2 tahun terakhir ini gitu, seperti apa Bali? Sebagai orang dalam nih, orang tinggal di Bali, kan orang teman-teman yang lain atau pemirsa kita di rumah gitu lah, kan mereka cuma datang sesekali, mungkin lagi weekend atau belum sama sekali semenjak pandemi ini. Nah, bagi Ibu Francisca sendiri sebagai orang di Bali gitu, seperti apa sih Bali itu selama 2 tahun terakhir ini? Secara khususnya karena kita nih atau saya mewakili teman-teman yang bekerja di hotel ya, pariwisata. Jadi selama 1,5 hampir 2 tahun ini kita sudah slowly dying istilahnya. Jadi mungkin agak berbeda dengan destinasi-destinasi lain karena mau tidak mau harus diakui Bali ini kan bergantung sekali dengan pariwisata. Ketika border Bali ditutup dan hanya mengandalkan domestic market, tentunya tidak bisa sebaik dulu, gitu loh. Jadi intinya ya kalau memang ini terus seperti ini, ya kita akan mati pelan-pelan. Dan tentunya owner-owner hotel juga tidak akan kuat ya untuk terus-terusan membantu operasional hotel. Sudah cukup signifikan nggak sih Bu, yang misalnya ada hotel yang terpaksa harus menghentikan dulu aktivitasnya, atau bahkan mungkin sudah total menghentikan aktivitasnya selama beberapa bulan terakhir ini? Kalau hotel-hotel banyak juga anggota kami di Bali Hotels Association yang sistemnya buka tutup hotel. I see. Ya, begitu dia ada bookingan grup misalnya atau cukup besar event, maka dibuka, kemudian ditutup lagi. Dan tidak semua fasilitasnya dibuka. Total tuh nggak ada ya Bu ya? Kalau secara data statistik ada, cuma memang itu bukan kapabilitas kami untuk menyampaikan. I see. Tapi cukup memprihatinkan ya Bu ya kondisi dengan pasti. Pasti. Apalagi Bali sebagai tujuan wisata gitu dulu. Kita kalau melihat Bali itu udah kayak gimana gitu, yang benar-benar rujukan lah bagi, mungkin bukan cuma di Indonesia ya, untuk Asia bahkan dunia sekalipun seperti itu. Biasanya kalau dari luar
taunya bukan Indonesia ya, taunya malah Bali gitu. Nah, ketika kemudian Bali sendiri terasa seperti mungkin istilahnya Ibu Francisca tadi mati suri gitu ya, lagi dibilang hidup segan mati tak mau seperti begini. Tentunya ini kita sebelum masuk ke topik kita nih, ke salah satunya adalah si Work from Bali ini. Menurut Ibu sudah ada nggak sih program-program yang sekiranya menjadi stimulan atau menjadi sedikit banyak lah membantu gitu selama beberapa tahun ini? Ya come and go tentunya ya, tapi cuman ada nggak sih yang paling nggak sedikit banyak dibilang efektif mungkin enggak, tapi yang membantu lah dikit-dikit itu ada nggak sih Bu? Sementara ini kita masih yang paling membantu untuk kita di hotel ya, saya bicara di hotel, adalah program dana hibah tahun lalu. Jadi dana hibah itu diberikan oleh Kementerian Pariwisata waktu itu terhadap hotel dan restoran. Jadi belum meluas ke travel agent dan sebagainya. Harapannya ada jilid 2-nya nih, yang terus kalau ditanya-tanya itu entar tarsok gitu loh. Ya, mungkin juga kesulitan juga dengan dana taktis yang dimiliki juga betul. Tentunya sedikit banyak tidak bisa juga menyalahkan pemerintah dalam hal ini, kan juga mereka sudah berusaha membantu, tapi mungkin kondisinya seperti demikian. Satu hal untuk Bali sendiri itu kita sangat berharap juga dengan domestic market, walaupun si domestic market ini kan seperti kita ketahui kan karakternya sedikit berbeda dengan overseas ya. Sedikit atau berbeda banget Bu? Banget cuy. Berbeda banget lah ya. Puas. Harus area lokasi tertentu, sangat price concern, sangat brand concern gitu loh. Jadi memang banyak maunya. Bukan gue loh yang jawab. Ini saya kan pengunjung domestik, bisa bicara sama saya dan teman-teman saya. Betul. Begitu. Jadi belum bisa kalau kita bicara the whole Bali itu belum merata kan untuk domestic marketnya ya. Ya maunya ke situ aja, maunya ke sono aja gitu. Tapi area yang lain yang teman-teman yang tidak biasa. Sulit. Enggak terlalu. Nah, kekosongan ini kalau kita tidak isi dengan wisatawan mancanegara, ya tadi kita tidak akan bisa survive. Makanya kita nih di Bali ini lagi giat-giatnya dengan Forum Bali Bangkit ini untuk gimana caranya nih kita harus open border. Tapi dari aparat terkait mengenai ini, kan ya, Ibu selaku pelaku gitu ya, pengen open border, mereka sendiri responnya seperti apa sih sebenarnya gitu? Udah. Nah, kalau misalnya open border sendiri dari kita pelaku pariwisata nih, stakeholder semua nih, kita sudah berbuat semaksimal mungkin yang mampu kita lakukan. Mulai dari verifikasi hotel untuk kesiapan COVID-nya sejak tahun lalu nih. Kemudian juga sudah verifikasi, sertifikasi juga sudah yang CHSE Kemenparekraf akhir tahun lalu. Program vaksin juga sudah kita jalankan gitu ya. Sekarang sudah sekitaran 2 juta manusia di Bali tervaksin yang 1. Lah ya, udah walaupun vaksin 2-nya masih belum mencapai keseluruhan. Supaya kita cepat nih dapat herd immunity gitu loh. Nah, semua sekarang sisanya nih tergantung sama regulatornya nih, bener nggak? Betul. Kita sudah semaksimal mungkin membantu. Ya betul. Tapi regulasi nggak bisa datang dari kita kan? Pelaku sudah ready gitu melakukan segala macam cara untuk melakukan mempersiapkan diri supaya celah apa sih yang mau diserang ibaratnya gitu, kalau ada yang menyerang itu dari siapkan. Yang penting kan kalau kata kita nih harus hidup berdamai dengan COVID ya. Dia tidak akan hilang, kan gitu ya. Bagaimana berdamai dengan COVID? Berarti kita harus berjalan bareng-bareng kan. Dengan apa? Dengan tadi prokes, vaksin, kemudian mitigasi atau risk management yang baik gitu loh. Jadi tidak mungkin kita membuat COVID itu menjadi zero, itu entah kapan, belum terbayangkan. Masih gelap. Tuh. Karena juga memang kondisi yang tidak pernah diprediksi sebelumnya kan, kejadian seperti begini kan, seperti pandemik atau endemik seperti ini. Nah sekarang begini Bu, seandainya Ibu kesiapan dari teman-teman sudah kayak begini, segala macam cara udah dilakukan, regulator pun sudah oke, memangnya gitu dari luar sendiri udah ada keinginan untuk masuk? Kita bicara Wisman ya? Ya, Wisman. Oke, internasional. Beberapa kali kita sering mengadakan FGD, kemudian kita mengadakan international conference dengan partner bisnis kita yang di luar negeri. Basically itu juga semua orang itu sekarang kan traveling sudah menjadi suatu lifestyle ya, kebutuhan hidup ya.
mereka itu menyatakan bahwa mereka siap untuk support Bali asal Bali dibuka. Gitu loh. Ini dari negara mana aja nih Bu, kalau boleh Ibu ungkapkan? Negara-negara yang memang mereka bisa outbound, itu nomor satu kan peraturan negara dia dulu. Ya, kalau negara dianya tidak boleh keluar. Yang lumayan tidak terlalu rigid gitu, itu negara mana aja nih Bu yang siap support lah, ibaratnya kata lu buka, gue masuk, ibaratnya begitu kata. Sudah pasti Rusia. Kalau Australia kita masih harus menunggu karena polisinya juga berbeda. Filipina yang sebelum COVID juga naik tinggi kan, nah, mereka juga outbound-nya boleh, gitu loh. Jadi banyak juga negara-negara yang memang mereka sudah membolehkan citizen-nya untuk outbound. Masa kita kalah sih sama Thailand, Phuket, udah ada Phuket Sandbox gitu loh, mau dibuka, Bali kapan? Sementara kita menunggu kesiapan dari regulator seperti Bu Francisca tadi bilang, kita bicara soal yang ini nih, kita mulai masuk ke topik dulu nih, sedikit banyak ya, karena ini kan lagi kerap didengungkan sekarang, Work from Bali, itu campaign yang kita ulik nih, efektivitas seperti apa kayak ini. Saya sendiri bicara selaku orang yang memiliki banyak teman yang kerja di Bali, kerja di Jakarta. Teman-teman saya lumayan banyak tuh Bu, pada lagi kerja di sini sekarang. Mereka semua nginep di villa atau di hotel yang udah buka monthly kayak gitu. Dan demand-nya pun saya lihat sih lumayan tinggi ya. Maksudnya ada orang-orang yang lu di Bali, gue di Bali nih, lu mari ketemu dong, gue di sini sebulan ke depan. Bilang sebulan dulu. Terus dia cerita waktu datang juga sama teman-temannya gitu dari berbagai macam BUMN, startup segala macam kayak itu. Jadi saya bilang, oh ternyata ada juga gitu pergerakan di sana. Nah sekarang kita mau bertanya, apakah program WFB ini menumbuhkan semangat atau optimisme nggak dari rekan-rekan pelaku pariwisata di Bali? Semangat luar biasa. Walaupun memang belum rata ya, dalam artian seperti kita ketahui bersama kan kalau dari pemerintah sendiri kan mengumumkan resminya kan baru ASN kan yang program WFB ini kan. Terus kemudian appointed hotelnya juga baru 16, which is semuanya di Nusa Dua area. Jadi kan lagi tidak merata. Nah, tapi yang seperti tadi lu bilang, banyak juga teman-teman kita yang swasta juga kan pingin daripada mereka harus tanda kutip di Jakarta yang keluar rumah tidak bisa, kemudian juga kondisinya sudah red zone malah black gitu ya. Mereka memilih untuk bisa ya tadi bulanan di Balinya itu yang kita harapkan, jangan cuma pemerintahan saja tapi perusahaan-perusahaan swasta juga support kita dong gitu. Malah dari pemerintahan emang udah kelihatan ya Bu, ada juga. Belum ya? Belum kayaknya karena banyak swasta ini lucunya gosip dulu ya. Boleh gosip nggak nih? Boleh dong. Boleh. Gosip ya. Coba gosip ya. Ini gosip loh ya. Gosip. Ingat ya, ini bukan pernyataan ya. Bukan statement ya. Bukan statement ya, gosip. Angin lalu. Puas. Seperti tadi 16 hotels itu kan yang appointed itu kan lokasinya ada di green zone ya. Bagaimana dengan teman-teman kita yang tadi di luar green zone itu gitu loh. Harus diakui memang kalau kita personal. Kalau kita memang mau menerima tadi, kita butuh support semuanya. Ayo dong, asal kita bisa membuktikan hotel gue nih udah verified, udah certified, karyawan gue udah 100% divaksin. Takut apa lagi sih? Ayo dong stay di kita gitu. Ini bagi teman-teman di rumah yang tidak terlalu familiar dengan lokasi green zone di Bali, mana aja sih Bu yang ditetapkan sebagai green zone untuk tujuan ini? Yang dibilang whatever lah, safe zone, green zone, apapun istilahnya. Sementara ini kan di Bali baru ada Nusa Dua, kemudian Sanur, kemudian Ubud gitu loh. Sedangkan kalau kita bicara Bali kan cakupannya luas ya, termasuk ikon Bali kan Kuta. Siapa nggak tahu Kuta Beach, tapi kan Kuta nggak green zone. Kita nih Kuta-Kuta nih lagi berjuang supaya Kuta juga include dong green zone, kan ikonnya Bali. Kira-kira apa sih Bu concern dari aparat yang terkait untuk menetapkan sehingga Kuta sampai sekarang belum dimasukkan ke dalam wilayah green zone? Kira-kira nih, ini kan maksudnya Ibu prediksi aja, kan ini masih gosip. Ini masih gosip nih, kita bicara hot topic gosip ya. Kita setengah jam ke depan gosip terus ini sama kita. No comment kali ya? No comment. No comment boleh kan ya, no comment ya. Pokoknya sementara ini masih baru 3 area. Tapi kita semua pelaku pariwisata di Bali berjuang untuk open border supaya semua daerah tadi
Atau sebanyak-banyaknya lah paling nggak minimal Betul. ya. Step by step gitu loh. Betul, supaya adil dan merata azasnya semua kebagian. Betul sekali. Situ PMP Bukan belajar ya? lagi Bu, dulu saya PMP mah A melulu. Anak sekarang kagak tahu PMP. Nggak tahu PMP ya, itu orang dulu ya Bu. Anak sekarang belajarnya apa ya? Zoom. Oh, belajarnya Zoom, bener. Ya, terus kameranya dimatiin. Baru dimatiin, baru pada tidur ya, iya. bener. Audionya juga dimatiin begitu ya. Semoga yang di rumah nggak ada matiin audio sama ini kita loh melihat kita lagi bergosip siang ini karena materinya sangat menarik. Tadi seperti Ibu Francisca bilang, campaign dari WFB ini sedikit banyak memang sebagai angin segar juga. Teman-teman pelaku pariwisata di Bali, mereka sudah excited banget bahwasanya setelah sekian lama, nih kayak gini nih mati suri, hidup segar mati tamo ya, paling nggak ada stimulan seperti ini. Salah satunya adalah Work from Bali ini yang bisa sedikit banyak membantu lah ya gitu, begitu mengangkat, mendongkrak sedikit ya, gitu ya, mungkin belum supaya bisa. yang pada gajinya nggak dibayar kan gitu ya, di potongannya bisa dikecilkan. Iya, teman-teman di luar sana kan gajinya pada utuh katanya Bu ya. Oh iya, dia dengar aja gosipnya. Iya, bukan lagi Bu. Jadi gini, apakah sekarang pertanyaannya selanjutnya, apakah program WFB ini membantu meningkatkan occupancy rate hotel di Bali enggak gitu? Baik hotel Ibu pimpin ataupun secara general dari Ibu lihat teman-teman yang lain gitu. Lagi jawabannya sama-sama yang pertama nih, belum merata. Belum merata ya. Kementerian-kementerian juga tadi gosipnya yang tadi saya mau sampaikan adalah tidak semua kementerian juga tergantung mereka punya budget atau enggaknya ya tentunya ya. Keputusan pemerintah itu kan mari kita support Bali, ASN bekerja di Bali, tapi ketika kita menelaah masuk ke setiap kementerian juga belum tentu kementerian itu memiliki budget untuk ke Bali. Gitu loh. Jadi ayo dong corporate swasta, ayo dong kirim tuh. Tapi Ibu tahu nggak ada memang beberapa hotel teman-teman gitu yang kelihatan signifikan itu, rasa tahu memang ada. Yang villa-villa cukup banyak ya, karena nyaman ya. Betul. Nyaman. Dan mereka lebih ke privacy kali kalau untuk villa-villa ya, dan seperti begitu. Bagi hotel, apakah ini sebagai sebuah ancaman lain gitu dengan ramainya villa-villa atau mereka memilih villa itu jadi bagi hotel concern juga nggak sih gitu? Kita bicara soal ekonomi aja, bukan bicara soal di luar saling support antara sesama pelaku gitu. Kalau secara keseluruhan Bali menjawab bahwa siapapun yang mendapatkan bisnis itu it's good for the economic of Bali ya, membuat teman-teman kita punya kesempatan kerja. Bagi Bali as a destination ya. Tapi kalau kita bicara satu persatu, again lagi-lagi itu belum merata. Kemudian Ibu mengharapkan supportnya juga dari terutama swasta ya, yang betul. Supaya pilihannya makin banyak kan yang mendapatkan kan gitu ya. Kalau dari teman-teman hotel sendiri, paket-paketnya dibuat semenarik mungkin nggak sih? Semenarik apa sih sehingga bisa mencoba menarik ini keinginan dari teman-teman baik dari Jakarta, dari Surabaya dan sekitarnya untuk datang dan memilih untuk bekerja di Bali itu? Biasanya nih yang di hotel keluarin atau villa keluarin itu kan harganya sudah bukan daily rate kan, bulanan. Lu juga tadi bilang kan bulanan ya. Jadi kayak udah kayak eksklusif kos-kosan lah ibaratnya. Gitu ya, benar. Tapi ada poolnya gitu kan. Iya benar. Cuman ya again gitu loh. Karena kebenaran juga Eike ini kan juga advisor buat Baskom nih. Bali Sales Marketing Community. Jadi buat teman-teman yang bergerak di sales juga harus lebih concern dalam menetapkan pricing. Kita semua tahu nih, kita nih butuh revenue kan ya. Tapi kan kita juga yang bekerja di hotel ini kan jangan lupa bahwa harga hotel yang dijual itu harus dikulangin dulu 21% tax and service. Itu sudah dibuang supaya dapat. Nah, terus tanya nih sama FC-nya, kos listrik per kamar itu berapa sih? Kos air per kamar itu per bulan berapa sih? Gitu ya. Overhead-nya lah, fixed cost-nya lah. Sekarang kalau misalnya lu dapat revenue, tapi revenue itu lebih kurang daripada fixed cost lu, bukannya lu rugi? Betul. Gitu. Benar ya, jadi gambling juga ibarat katanya. Jadi hati-hati gitu loh. Hati-hati. Lebih bisa menarik misalnya dengan packagingnya kan ya, inclusionnya apa kan gitu ya, ditambahin yang memang menjadi fasilitas di dalam hotel gitu yang memang costnya bisa diolah kan gitu ya, misalnya laundry kan gitu ya, misalnya
apalah pokoknya Ya, benefit yang di dalam. Oke, sekarang kita bicara soal ini karena kita lagi kebetulan lagi ngomongin soal cost nih Bu. Nanti pertanyaan kita putar aja saya arahkan dulu ke arah sini mengenai Traffic light nih diarahkan. menyikapi harga-harga hotel nih, kata Ibu udah kompetitif banget nih. Sekarang sebagai antipasi WFB ini masih sehat nggak sih iklimnya gitu? Jadi udah bener-bener terlepas daripada ada perhitungan tadi Ibu bilang tuh dikurangi tax and service, baru dihitung lagi overhead seperti apa. Mulai ada nggak sih orang yang udah bener udah kalap ya, udah daripada gue ada tamunya bilang gue ceban deh gue jual ibarat kata gitu. Nah, ada nggak sih pelaku seperti itu gitu? Banyak. Ya itu sudah sebenarnya kalau kita bicara dengan pricing itu sebenarnya Bali ini sudah tidak sehat secara pricing ya, karena sudah drastis, sudah dalam kondisi panik kan gitu ya, tidak bisa semua survival mode ya, kita juga nggak bisa nyalahin sih ya, bagaimana cara bayar listrik, bayar gaji karyawan, jadi intinya ujungnya kan masih ke masing-masing perut sendiri nih, gimana lu ngolah. Nah tapi kalau kita lihat Bali secara keseluruhan, begitu bintang 5 luxury ngebanting harga, apalagi yang di bawah gitu ya. Iya, lu mau jual berapa yang paling bawah? Kan kasihan ya. Nah Ibu sendiri selaku di BHA nih, pengurus di BHA sendiri di Bali Hotel Association ini, kalau melihat ada praktik-praktik semacam ini nih, sekiranya dirasa wah ini udah sebenarnya ya nggak fair sih buat gitu. Apakah ada semacam teguran atau ada semacam ada sedikit banyak dipertanyakan lah kepada membersnya yang dirasa seperti tadi itu? Nah, itu udah di luar kuasa kita ya, karena ujungnya balik lagi kan ke masing-masing keputusan daripada propertinya. Secara regulasi memang kan tidak ada yang mengatur kan gitu ya. Intinya ya kalau lu sanggup ya mau bilang ayo lu sendiri yang nggak bisa, kita nggak bisa ngomong, kita nggak ngelihat isi perutnya dia apa kan. Jadi lebih ke concern aja barangkali ya, lebih ke. Tapi kan pertemuan BHA masih ada rutin atau misalnya masih kita setiap gitu? 1 bulan sekali, hybrid sekarang. Jadi sebagian bertemu secara offline, sebagian lagi bisa join di Zoom. I see, tergantungnya ini. Nah kita sekarang bicara soal, Ibu sudah bicara soal pemasukan dan lain sebagainya, itu berkaitan juga dengan devisa yang masuk ya, dalam artian Bali sebagai tujuan wisata. Tentunya dengan menurunnya devisa dari sektor pariwisata ini juga sedikit banyak yang memang berpengaruh, bahkan signifikan saya rasa ya. Nah, kita bicara soal ada concern atau apakah ada kerisauan bahwa pariwisata Bali akan ketinggalan dengan kompetitor kita. Ini kompetitor kita nih, saya perkirakan aja nih ada Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok misalnya. Tapi kalau ada Ibu yang Ibu tahu lagi, misalnya Phuket dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih concern seperti itu? Kita lu kalah, mereka udah pada duluan gitu, udah akhirnya keteteran. Nah, menurut Ibu tuh gimana tuh? Ya, itu lagi balik lagi nih kita nih pelaku pariwisata udah menyatakan kita siap buka. Mitigasi di hotel sudah siap, mitigasi pelaku pariwisata sudah siap, verified, certified, vaccinated, sudah berjalan. Regulatornya nih sekarang, ayo dong, buka dong, mari kita jalani, kan harus ada trial error. Ya kalau memang belum bisa dibuka untuk open border turis visa, ayo dong kita open bordernya untuk yang bisnis esensial sama repatriasi. Kan itu kan juga untuk Bali sendiri kan nggak masuk, nggak ada international direct flight ke Bali. Yang adanya kan cuman Jakarta, Surabaya, Makassar, sama Manado. Entry point 4 untuk international arrival. Ayo dong Bali, buka dong. Walaupun step by step gitu loh, untuk yang bisnis esensial dulu. Tapi proses seperti ini apakah sudah pernah dibicarakan? Saya rasa sudah pernah gitu dengan sampai bosan kali. udah sampai bosan gitu ya. Concernnya mereka itu sebenarnya apa sih Bu kalau boleh tahu? Nah itu juga kita nggak bisa jawab ya concernnya mereka apa ya. Karena mungkin sebagai tujuan hotel ready gitu. Kita bicara bukan cuma masalah hotel aja, barangkali mungkin keser gitu Bu kalau saya melihat jadi gini. Tuh orang emang cuma ngendon di hotel doang, dia pergi makan, dia pergi belanja. Nah, tempat-tempat yang lain itu barangkali yang belum ada ininya. Nah, kan waktu kita verifikasi sertifikasi itu kan sudah termasuk hotel, restoran, objek wisata, kemudian transport, travel agent. Sudah, yang listed gitu, yang recommended. Jadi mari kita mendukung program pemerintah untuk verified, certified, vaccinated. Ayo dong semua yang pelaku pariwisata yang punya properti menerima gitu ya bisnis pariwisata, tadi verified, certified, dan vaccinated. Dan sekarang kalau CHSE udah 1.000 lebih properti di Bali, CHSE. Kemudian juga verifikasi dari mulai provinsi, kabupaten,
itu juga udah banyak banget gitu loh. Yang tadi bukan cuman hotel gitu loh. Udah siap mentor Iya. ibarat katanya. Ayo deh gitu loh. Ayo deh apalagi Tamunya sih? aja mana gitu. Hajar gitu loh. Iya. Hajar dengan tadi risk mitigation yang jelas gitu loh, yang baik. Oke. Jadi ini pertanyaan yang terakhir nih yang masih berkaitan dengan si kunjungan wisata ini. Jadi apakah ada nggak sih report dari data empiris itu misalnya yang dari laporan diterima selama program UFB ini kan kampanye memang baru beberapa saat ya, belum lama banget. Tapi apakah ada data empiris menunjukkan oke ada kenaikan signifikan gitu masuk kan kelihatan di datangnya berapa lama, pulangnya berapa lama, bukan cuma kunjungan yang harian gitu. Kayaknya untuk pendataan seperti itu kita harus diakui Indonesia ini kalau dalam sistem data itu big data manajemen itu kan masih agak kurang ya. Jadi kita tidak punya data untuk itu. Mereka keluar masuk Bali itu juga bukan cuma dari Ngurah Rai saja kan, dari port juga dia masuk kan ya, yang jalan darat. Jadi memang untuk data lu ke Bali ngapain, lu mau WFB atau lu mau berlibur atau lu mau pulang kampung itu kan nggak ada ketahuan tujuannya datanya. Ya, jadi kalau sebenarnya kalau ada gitu terverifikasi jelas seperti begini kan lebih mempermudah ya. Iya. Teman-teman strategi kedepannya seperti apa? Apalagi sekarang lu tahu keluar surat sakti kan, surat edaran kan ya. Harus PCR kan. Iya, sekarang berubah kan ya cara masuk Bali ya. Nah, itu imbasnya aja kita akan tahu nanti setelah tanggal 30 karena implementasinya kan 30 besok ya. Terasa nggak sih Bu? Terasa nggak sih udah apa namanya barat kata sampai ada cancellation segala macam berkaitan dengan kebijakan baru ini? Baru sehari memang kebijakan. Iya, baru sehari. Nah, belum ada sih, jangan sampai ya. Kalau yang suratnya kan keluar 2 hari kemarin, suratnya tanggal 28. Benar. Ya. Terus yang berlaku tanggal 30 gitu ya. Yang sudah booking tiket untuk grup khususnya, kalau harga tiketnya dia lebih murah daripada PCR test, mereka berpikir. Ada beberapa teman kemarin udah sempat calling-calling, wah grup gua kayaknya cancel nih tanggal 30 karena harus PCR. Gitu. Tapi ini kita belum tahu nih ya, nanti kan setelah kita menjalani sekian lama baru kita bisa menarik data dari teman-teman hotel berapa sih cancellationnya. Semoga tidak terlalu signifikan ya Bu ya. Setuju gue. Karena kan menurut saya ya regulator juga tentunya banyak pertimbangan sebelum ini. Mereka juga apa nggak ada untungnya dong apa bikin wisata Bali collab seperti ini. Jadi mungkin mereka harus berhati-hati. Kita harus banyak bersabar kali ya. Namanya hidup kan memang selalu banyak cobaan ya Bu ya. Kalau banyak cucian mah laundry namanya bukan hidup kan ya Bu. Benar ya. Jadi kiloan atau iya, kita atur nanti verifikasi. Baiklah. Terima kasih banyak Bu Francisca hari ini udah datang walaupun singkat obrolan kita semoga sedikit banyak bisa apa namanya membuka mata bagi teman-teman di luar Bali sana yang berniat mau work from Bali. Ayo dong support teman-teman pelaku pariwisata di Bali ini kerja di sini daripada kerja di tempat kalian juga nggak bisa keluar rumah dan sebagainya. Di situ tuh kami lihatnya sih ya aman, ruang hijaunya serba terbuka, areanya sudah seperti Bu Francisca bilang tadi sudah semua area sudah lulus segala macam verifikasi yang menunjukkan apakah area tersebut ready untuk terima tamu dan aman, itu semua sudah dilakukan. Jadi kita tunggu supportnya kedatangan dari teman-teman untuk membantu mendongkrak pariwisata di Bali dengan work from Bali. Baik, demikian bicara obrolan singkat kita siang ini dengan Ibu Francisca Handoko selaku Vice Chairman dari Bali Hotels Association mengenai impact dari work from Bali. Terima kasih sudah mengikuti obrolan seru kita siang hari ini. Tetap stay tune di channel kami untuk rangkaian mata acara-acara selanjutnya. Tetap semangat.